Nah, kali ini di reel ini menurut saya fitur itu sudah terlengkapi ya, untuk sebuah reel yang hybrid, bisa untuk casting dan bisa untuk jigging. Reel ini menurut saya sudah sangat matang memikirkan bagaimana supaya pemancing itu bisa menggunakan dua teknik ini dalam satu reel seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama saya Muhammad Romsah di channel Ultralight Fishing Brau. Jadi hari ini saya tertarik pengen ngebahas satu reel ya. Ini terbaru dari salah satu brand asli Indonesia. Nah, kenapa saya pengen banget ngebahas reel ini teman-teman? Karena menurut saya reel ini itu sangat amat cocok ya, atau ini adalah sebuah solusi banget untuk teman-teman yang memang budgetnya terbatas, tapi nggak menghalangi teman-teman untuk mancing dengan berbagai macam teknik gitu. Dengan kata lain, ini two in one ya. Jadi bisa dibuat untuk dua jenis mancing, tapi dalam satu reel. Nah, seperti itu. Dan ini menurut saya kalau bisa ditiru oleh brand-brand lain ya, karena ini sangat solutif sekali untuk teman-teman yang memang budgetnya terbatas ya, tapi memang ingin memulai olahraga memancing. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu teman-teman, saya tidak punya produknya. Jadi saya mungkin hari ini tidak langsung bisa live secara langsung memperlihatkan produknya seperti apa. Tapi menurut saya itu bukan suatu keterbatasan ya, untuk saya bisa memberikan referensi atau sharing kepada teman-teman terkait produk ini kayak gitu. Karena nanti saya bisa mungkin menampilkan gambarnya di sini seperti itu ya. Saya tampilkan gambarnya sekaligus saya berikan penjelasan seperti apa keunggulan dari produk yang akan saya bahas kali ini. Oke, baik teman-teman, jadi langsung aja. Produk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah reel ya. Nah, reel ini kita tahu sendiri sebenarnya reel itu terbagi beberapa ya, banyak sekali jenis reel, dan itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya di awal saya membuat channel ini ya, yang dulu namanya adalah Solusi Mancing, tapi saya ubah sekarang jadi Ultralight Fishing Brau. Nah, jadi reel itu sebenarnya banyak teman-teman ya. Reel itu ada yang untuk casting, ada juga dia untuk jigging seperti itu. Nah, itu mungkin terletak pada fitur-fiturnya gitu perbedaannya. Nah, misal ya, saya ulas, mungkin saya ingatkan kembali. Misalnya kita berbicara untuk gear ratio ya, fitur di gear ratio. Misalnya untuk teman-teman yang mau casting, berarti kita membutuhkan gear ratio paling kecil adalah mungkin ada di kisaran 5.2:1 ya. Itu paling kecil. Ya, jangan di bawah itu karena nanti action lure tidak akan maksimal seperti itu. Nah, bahkan ada yang XG atau extra gear, dan itu dia rasionya bisa di atas 6 ya. Biasanya kalau siman itu 6.2:1. Jadi satu kali putaran retrieve handle itu spoolnya berputar 6,2 kali. Nah, itu kan berarti sejak cepat ya. Lurnya nanti ketika kita buat casting, kita putarannya pelan, tapi lurnya nanti bakalan cepat seperti itu. Nah, itu dari sisi gear ratio. Nah, kalau jigging misalnya, kenapa harus 5.2:1? Satu kali putaran dia 5,2 kali foot spool itu berputar. Nah, itu berarti nanti putaran handle akan menjadi lebih ringan ya. Kalau casting tadi putaran handle itu akan sedikit lebih berat kalau misalnya menggunakan beban yang berat. Tapi kan kalau kita casting kan nggak mungkin casting ultralight jigging itu mungkin lure weight-nya atau berat lure-nya itu sampai katakanlah 20 gram, 30 gram, kan nggak mungkin ya, kecuali memang itu light casting mungkin. Dan untuk teman-teman yang jigging, nah itu kita pakai rasionya paling tinggi itu 5.2:1 dan ke bawah ya.
semakin kecil menurut saya itu semakin ringan dan semakin nyaman kalau untuk kita pakai seperti itu. Nah, itu dari sisi gear rasio teman-teman. Nah, kali ini di reel ini menurut saya fitur itu sudah terlengkapi ya, untuk sebuah reel yang hybrid, bisa untuk casting dan bisa untuk jigging. Reel ini menurut saya sudah sangat matang memikirkan bagaimana supaya pemancing itu bisa menggunakan dua teknik ini dalam satu reel seperti itu. Nah, reel yang akan kita bahas adalah ini dia, reel Caribbean ya. Baik, reel ini baru dikeluarkan oleh Daido ya. Saya lihat contekan dulu. Reel ini baru saja teman-teman dikeluarkan oleh Daido ya. Jadi di tahun 2023 ini ya, itu Daido mengeluarkan produk yang namanya reel Daido Caribbean. Nah, Daido memang sangat memikirkan ya kebutuhan pemancing yang memang dengan budget terbatas, tapi mancingnya bisa, tapi teman-teman bisa menyalurkan gitu keinginan teman-teman untuk bisa mancing asik ya, sesuai dengan tagline-nya Daido, mancing asik bareng Daido kayak gitu ya. Nah, jadi reel ini teman-teman, baik kita ulas fiturnya satu persatu ya. Dari bahan dari reel ini sendiri ya, bahan dari reel ini adalah yaitu sudah karbon teman-teman ya. Jadi reel ini memiliki bahan karbon. Teman-teman mungkin bingung, apa bedanya sih Bang karbon terus yang biasa itu namanya biasanya grafit ya, terus metal. Nah, itu apa bedanya gitu. Oke. Kalau grafit dia seperti plastik teman-teman ya, dan dia masih ada potensi lebih lebih mudah patah ya, karena dia memang plastik keras seperti itu. Nah, itu grafit teman-teman. Biasanya bagian gini deh, saya coba berikan contoh ya. Ini reel yang jarang saya pakai. Sudah. Oke. Nah, jadi ini bahannya grafit teman-teman ya. Ini adalah Daiwa Refrost TG LT ya. Nah, ketika bahan itu grafit, kelemahannya apa aja? Biasanya kalau kita strike ikan besar, di bagian ininya akan bisa goyang ya. Ini bisa goyang, terus bagian rotornya itu juga dia masih bisa goyang kayak gini ya. Nah, karena dia masih memang berbahan seperti plastik teman-teman, plastik yang keras ya, itu grafit. Nah, berbeda dengan misalnya bahannya metal. Bahan metal itu teman-teman dia keras ya, namanya juga metal, seperti seperti halnya besi ya, dia padat, dia sangat keras, bahkan dia tidak ada sama sekali kayak misalnya dia lentur, itu nggak ada. Nah, tapi kekurangannya teman-teman akan merasakan sensasi sedikit berat ya, sedikit berat. Nah, terus bahan selanjutnya yaitu bahan karbon yang ada di reel ini. Bahan karbon ini teman-teman, dia kuat ya, dia kuat tetapi dia ringan, dan biaya produksinya dia itu lebih murah daripada kalau misalnya kita membuat metal. Nah, seperti itu. Jadi memang karbon ini adalah sebuah solusi untuk teman-teman yang memang pengen reelnya itu ringan tapi kuat ya, dia ada di tengah-tengah. Nah, karbon solusinya. Jadi bahan dari Daido Caribbean ini adalah karbon ya, karbon. Nah, terus apalagi fitur selanjutnya ya, untuk fitur selanjutnya yang membuat saya sangat tertarik untuk membahas reel ini adalah spoolnya. Jadi spoolnya itu dia ada dua ya, dalam satu reel dia diberikan dua spool. Satu spoolnya itu ya, nah seperti kita lihat di gambar. Oke.
dia memiliki dua spool seperti ini. Yang satu ya, yang satunya ini yang dia, jadi untuk spool yang pertama ya, dia yang dangkal ya, yang dangkal seperti yang di pojok sana, yang dangkal. Nah itu dia namanya shallow spool ya, shallow spool ya. Shallow spool ini fungsinya untuk apa? Nah ini sama juga dengan yang dimiliki oleh Daiwa Refrost yang saya pegang ini teman-teman. Ini spoolnya dia shallow ya, tuh dia dangkal sekali. Ini berfungsi untuk apa? Ini adalah spool yang digunakan untuk casting teman-teman. Nah jadi spool-spool yang dangkal seperti ini itu biasanya dan memang diperuntukkan untuk teknik-teknik memancing yang casting ya. Kalau casting itu kita tidak memerlukan banyak tali ya. Misalnya kita menggunakan PE 0,8 ya. Itu 150 aja udah cukup ya untuk kita casting, ultralight casting kayak gitu. Itu 150 udah cukup. Kenapa teman-teman? Karena kita biasa long cast sekalipun, biasanya long cast itu paling jauh kita 30 meter ya kalau ultralight. Dengan lure weight-nya itu sekitar 5,5 gram sampai 6 gram, itu paling jauhnya 30 meter ya. Nah 30 meter berarti masih tersisa 120 meter lagi. Kalau untuk mancing di pinggiran aja menurut saya itu sudah lebih dari cukup ya. Itu kenapa makanya dia tidak masalah kalau misalnya spoolnya dibuat shallow atau dangkal seperti ini. Dan yang shallow seperti ini itu dia pasti akan lebih lebar. Nah ketika dia akan lebih lebar, maka PE juga dia akan keluarnya nanti akan semakin lancar seperti itu. Nah beda dengan spool yang satunya, yang ini, yang paling sini, yang paling pinggir sini ya. Nah ini adalah namanya deep spool atau standar spool ya, spool standar yang biasa terdapat pada reel-reel. Nah untuk spool ini diperuntukkan untuk biasanya mancing yang sifatnya itu drop, seperti dasaran dan jigging. Nah seperti itu. Kenapa dia deep spool atau spoolnya dalam ya? Karena kita membutuhkan PE yang banyak. Nah kalau tadi misalnya kita mau mancing ultralight jigging misalnya ya, extreme ultralight jigging ya, katakanlah seperti itu, dengan PE 0,8. PE 0,8 kalau kita drop itu mungkin kedalamannya bisa berapa meter gitu ya. Misalnya kedalamannya oke cuma 20 meter, tapi belum lagi ditambah arus ya. Belum lagi ditambah arus dan potensi ikannya bisa jadi ikan yang memang lumayan besar seperti itu. Jadi dia membutuhkan PE yang cukup panjang. Ya kalau tadi misalnya casting butuhnya 150, mungkin kalau misalnya di main yang tekniknya itu drop atau diturunkan ke bawah, itu bisa jadi kita memerlukan 200 sampai 300 meter. Nah, makanya itu dia harus menggunakan spool yang deep, teman-teman. Nah, Daido sangat memperhatikan sekali kebutuhan pemancing ya, khususnya pemancing pemula yang memang budgetnya terbatas ya, seperti saya. Nah, bukan hanya di spool teman-teman ya, tapi di gear ratio. Sekarang kita akan pindah ke gear ratio. Nah ini dia ya, mungkin tidak terlalu jelas ya. Oke, jadi gear ratio, oh iya, reel ini ukurannya cuma dua teman-teman ya, 1000 dan 2000. Memang peruntukannya adalah ultralight ya, bermain kebutuhan ultralight jigging ataupun ultralight casting. Nah untuk gear ratio sendiri ya, dia memiliki dua jenis gear ratio. Tapi yang sudah beredar saat ini ya, gear rasionya itu adalah 5.2 banding 1. Dan ini memang gear rasio yang di tengah-tengah, yang bisa untuk digunakan ke casting, teknik casting, dan bisa digunakan untuk teknik jigging
ya, karena dia ada di tengah-tengah 5.2:1, bukan sampai ke 6, karena kalau ke 6 kita akan berat untuk jigging, bukan juga sampai di poin 4, dimana ketika kita casting itu lure akan sangat lambat actionnya. Jadi dia memang memikirkan sampai sebegitunya teman-teman. Ya, di ukuran 1000 dia 5.2:1 dan ukuran 2000 dia juga 5.2:1. Ya. Nah, cuman ada satu lagi rasio yang dia sifatnya adalah pre-order. Nah, yaitu 6.2:1. Namanya adalah Daido Caribbean 2000 HS. Atau HS ini biasanya singkatannya itu adalah high speed. Ya. High speed atau kecepatan tinggi. Nah, dia 6.2:1. Nah, menurut saya ini memang dia peruntukan untuk casting seperti itu, ya. Dan untuk beratnya di ukuran 1000 itu adalah 198 gram, ya, kurang lebih 200 gram ya. Dan ukuran 2000-nya dia hanya naik sedikit, yaitu 234 gram. Nah, untuk ball bearingnya dia 7+1 ball bearing. Sebagai informasi, biasanya sekarang Daido mencoba untuk memperbaiki informasi yang ada yang dia publish ya, terutama di bagian ball bearing. Dimana banyak dulu brand-brand itu, termasuk juga Daido, terlalu berlebihan ketika mengklaim bearingnya sampai 12+1, ya seperti itu. Nah, dan reel yang lainnya tentunya ya, bukan hanya Daido saya berbicara. Ya, dan reel yang lainnya juga banyak yang seperti itu. Ditulis 11+1 ball bearing, 12+1 ball bearing ya, padahal di dalamnya cuman ada 5, cuman ada 4. Nah, seperti itu. Nah, Daido sekarang jujur teman-teman dalam hal memberikan informasi di dusnya seperti itu ya. Seperti ball bearing ini, di sini ball bearingnya 7+1 ball bearing. Nah, ini beneran memang di dalamnya itu 7+1 ball bearing teman-teman. Nah, untuk max dragnya yang ukuran 1000 itu 7 kilo dan max drag yang 2000 itu 9 kilo. Ini gede banget ya. Memang di setting ya seperti saya bilang di awal, Daido memperhatikan sekali untuk reel ini memang dipersembahkan untuk teman-teman yang budgetnya terbatas ya, ingin baru memulai mancing ya, 2-in-1 ya, hybrid ini reel kayak gitu. Karena apa? Dia menggunakan sistem breakingnya atau bagian dragnya ya, itu dia menggunakan felt masih, tapi feltnya itu kalau tidak salah lapisannya 2 felt ya, ada 2 felt. Nah, jadinya memang dia dragnya memang lumayan besar seperti itu. Bayangkan reel 1000 dipasang 2 drag washer kalau tidak salah. Aduh, sorry. Nah, kenapa dia berani teman-teman membuat max dragnya itu sampai 7 kilo? Karena bahannya tadi sudah berbahan karbon teman-teman. Ketika dia mungkin berbahannya itu grafit, saya rasa ini sangat kebesaran dan over max drag. Kenapa? Karena nanti akan bisa menyebabkan reel itu mengalami patah di bagian lehernya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk line capacity ini terlampau banyak ya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri di sini atau cari aja informasinya. Ya, untuk link pembeliannya itu oke lah, saya bisa cantumkan di deskripsi di bawah seperti itu. Salah satu toko online yang sudah menyediakan reel ini teman-teman. Baik, untuk harga sendiri itu ada di range sekitar ini teman-teman ya. Ini adalah salah satu toko online yang ada di Kalimantan ya. Ini harganya 300, tidak sampai 400 ribu. Bahkan ukuran yang 2000 pun itu nggak sampai 400 ribu teman-teman harga tokonya. Nah, ini kan dengan bonus 1 spool, ini menurut saya harga yang lumayan murah ya, yang murah, yang worth it untuk teman-teman bisa miliki. Dan saya lihat review-review di lain ya, itu putarannya juga sudah smooth banget karena dia memang menggunakan 7 ball bearing kayak gitu.
bukan 7 ball bearingnya sih, tapi sebenarnya memang lebih ke kualitas. Kalau reel itu kenapa dia smooth itu karena biasanya presisinya itu bagus. Reel itu semakin presisi ya, maka dia akan semakin smooth. Tapi juga tergantung dari bearing yang digunakan. Kalau bearingnya bagus kualitasnya, dia akan juga smooth teman-teman. Ya mungkin seperti itu informasi tentang reel terbaru dari Daido, yaitu Daido Caribbean yang bisa saya ulas. Mohon maaf teman-teman karena saya belum bisa menampilkan reelnya secara langsung, tapi setidaknya saya bisa memberikan satu referensi buat teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi ini lebih cepat ya, sebelum nanti reelnya mungkin kehabisan. Dan sekarang mungkin banyak di toko-toko online sudah mulai masuk dan teman-teman bisa order di sana. Harganya tidak sampai 400.000, tapi teman-teman bisa mendapatkan reel yang berkualitas seperti ini. Itu saja, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa didukung terus channel saya, karena di channel ini kita akan membahas seputar pengetahuan tentang dunia mancing ya, terutama di kelas ultralight fishing. Dan saya juga akan ngevlog ya mancing seperti itu di channel ini. Jadi jangan lupa di subscribe aja. Terima kasih, sampai bertemu di video ultralight fishing browse selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.